Pemilu 1955 merupakan pemilu yang tertunda karena faktor belum adanya undang-undang, tidak stabilnya keamanan, serta fokus pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan. Pemilu dilaksanakan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1995 dan pemilihan anggota konstitut pada 25 Desember 1945. Pemilu kedua seharusnya dilangsungkan pada tahun 1958, namun baru berlangsung pada tahun 1971 karena masalah keamanan. Pemilu ini berlangsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil pemilu 5 Juli 1971 menyatakan Golkar sebagai pemilik suara mayoritas. Pemilu ketiga berlangsung pada tahun 1977, menandai dimulainya kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Orde Baru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemilu dilaksanakan serentak pada 2 Mei tahun 1977 dengan diikuti 2 partai yang merupakan hasil fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu 1971 dan Ormas. Pemilu tahun 1982, 1989, 1992, dan 1997. Setelahnya, pada masa Orde Baru, kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilihan dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sementara Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Peserta pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 sama, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, dan selama masa pemilu ini Golkar selalu memenangkan suara terbanyak. Pemilu 1999, digulingkannya pemerintahan Presiden Soeharto membuat pemilu dipercepat dari yang semula dijadwalkan pada 2002, terpaksa dilangsungkan pada tahun 1999. Pemilu yang berlangsung pada 7 Juni 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, di tahun ini ada 48 partai yang ikut dalam pesta demokrasi ini. Pada pemilu 2004, kembali tercatat sejarah baru di mana presiden dan wakil presiden bisa dipilih langsung oleh warga negara Indonesia. Sistem baru ini berlangsung dengan dibentuknya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 5 April 2004. Dilanjutkan dengan pemilu Presiden 5 Juli 2004 putaran pertama dan 20 September 2004 putaran kedua. Pelaksanaan pemilu 2004 dilakukan bertahap dengan 24 partai politik sebagai peserta. Pemilu tahun 2009 dilakukan dengan metode yang sama dari tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah penggantian ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dari parliamentary threshold sebesar 2,5%. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2009, dilanjutkan dengan pemilu presiden pada 8 Juli 2009. Pemilu ini diikuti 38 partai dengan hanya 9 partai yang lolos. Pemilu tahun 2014, pemilu 2009 tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya dengan pelaksanaan pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014 dalam negeri dan 30 Maret sampai 6 April 2014 di luar negeri. Sementara pemilu presiden dilaksanakan satu putaran pada 9 Juli 2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai. Pemilu 2019, pemilu 17 April 2019 diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. 9 partai dinyatakan lolos ke Senayan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun tujuan partai meraih suara di bawah ambang batas parlemen Tahun 1955 sampai dengan 2019. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri.